Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitana Rizky Alvareza dengan NIM F1D121033 dengan jurusan biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaringan sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum mengetahui perbedaan jaringan sel hewan dan sel tumbuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, fungsi, dan sifat-sifat yang sama. Maksudnya adalah sel-sel yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama berkumpul menjadi satu dan membentuk suatu jaringan. Pembagian jaringan pada sel tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan meliputi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan pada jaringan dewasa ada 5 bagian, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan sel tumbuhan yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya selalu aktif membelah. Sel-sel hasil pembelahan jaringan ini akan mengalami pendewasaan dan diferensiasi membentuk berbagai jaringan lain yang mempunyai fungsi tertentu. Ciri-ciri dari jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, bentuk selnya isodiametris, kaya akan protoplasma, tidak mengandung makanan cadangan, dan memiliki vakuola yang berukuran kecil. Pembagian jaringan meristem, yaitu jaringan meristem primer. Meristem primer yaitu jaringan yang berada di ujung batang, ujung akar, perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional atau tunas. Kegiatan jaringan primer umumnya itu menimbulkan akar dan batang bertambah panjang, bukan melebar. Ciri-ciri jaringan meristem ini yaitu jaringan ini cenderung menghasilkan hormon auksin sehingga membuat terjadinya pembelahan yang terus-menerus ke arah memanjang. Jaringan meristem ini pada tumbuhan pada bagian organ yang paling muda. Selain itu, perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional, tunas, atau lembaga. Jaringan meristem yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi, merupakan jaringan dewasa namun memiliki kemampuan berbeda dari yang sebelumnya. Pertumbuhan sekunder membesar sehingga menimbulkan pertambahan besar pada tubuh tumbuhan. Meristem sekunder juga ini merupakan jaringan dewasa namun mempunyai kemampuan totipotensi lagi. Selain itu, jaringan ini letak dari meristem sekunder ini berada di bagian tengah dari organ yang melakukan pembentukan jaringan yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut juga pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, berdasarkan tata letaknya, jaringan meristem. Meristem apikal. Meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Pertumbuhan meristem apikal ini memanjang akibat aktivitas meristem yang disebut pertumbuhan primer. Jaringan yang meristem apikal ini terbentuk dari meristem apikal yang disebut juga jaringan primer. Untuk jaringan meristem yang pada meristem interkalar terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Pertumbuhan sel meristem interkalar menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Dan yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral ini adalah penyebab pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya akar dan batang pada tumbuhan. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Jaringan tumbuhan. Yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti melakukan pembelahan. Jaringan ini hanya membelah tetapi tidak melakukan pembentukan jaringan lain. Ciri-cirinya tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, mempunyai ukuran yang relatif besar dibanding sel-sel meristem, mempunyai vakuola besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding-dinding sel. Dan jaringan dewasa ini kadang-kadang selnya telah mati. Jaringan dewasa, bagian pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan penyusun tubuh primer, tumbuhan yang paling luar. Berfungsi untuk melindungi bagian dalam organ tumbuhan, melindungi kerusakan mekanis pada jaringan lunak yang berada di sebelah dalam jaringan epidermis.
mencegah penguapan air yang berlebih dari jaringan dalam, dapat sebagai tempat penyimpanan air yang berlebihan dari jaringan dalam. Ciri-ciri dari jaringan epidermis yaitu tersusun atas sel-sel hidup berbentuk pipi selapis yang berderet rapat tanpa ruang antar sel. Tidak mengandung klorofil kecuali pada epidermis tumbuhan Bertophyta dan Pelidophyta. Bentuk sel jaringan epidermis yaitu seperti balok, seperti pada gambar di samping ini. Jaringan tumbuhan untuk jaringan dewasa. Bagian ketiga. Jaringan parenkim adalah bagian utama sistem jaringan dasar dan terdapat pula pada berbagai organ sebagai jaringan yang berkesinambungan. Nama lainnya adalah jaringan dasar. Parenkim berperan penting dalam penyembuhan serta regenerasi. Ciri-ciri jaringan parenkim. Parenkim biasanya memiliki dimensi panjang dan lebar yang sama, isodiametrik. Protoplas aktif dibungkus oleh dinding-dinding sel primer dengan selulosa yang tipis. Jaringan parenkim dibedakan menjadi 4, yaitu parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim penyimpanan udara. Jaringan dewasa yang bagian ketiga itu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut bertugas mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ada 2 macam jaringan, yakni xilem atau pembuluh kayu dan phloem atau pembuluh lapis, pembuluh kulit kayu. Tugas xilem yaitu bertugas mengangkut air dan garam-garam mineral terlarut dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Xilem ada 2 macam, yaitu trakea dan trakeid. Sedangkan tugas phloem bertugas mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Xilem disusun oleh trakeid, trakea, pembuluh xilem, pembuluh kayu, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu, serabut kayu. Tugas dari xilem yaitu mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju ke daun. Sedangkan phloem disusun oleh sel ayakan atau tapis, pembuluh tapis, sel pengirim, sel parenkim atau kulit kayu, sel sklerenkim. Phloem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Xilem dan phloem bersatu membentuk suatu ikatan pembuluh angkut. Jaringan dewasa yang keempat. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang terdiri dari jaringan yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan bentuk tubuh. Jaringan penyokong atau penguat disebut juga stereon. Jaringan ini berfungsi untuk menguatkan tubuh tanaman. Jaringan penyokong terbagi menjadi: pertama, kolenkim merupakan sel hidup, bentuknya memanjang dan pada umumnya memiliki dinding yang tidak meratap penebalannya. Jaringan ini berfungsi sebagai penguat pada organ muda dan tua, terutama pada tumbuhan lunak. Yang kedua, sklerenkim. Sklerenkim merupakan jaringan yang terdiri dari sel dengan dinding yang mengalami penebalan primer dan penebalan sekunder yang tebal dan keras dengan berlignin atau senyawa lain, sebutannya selulosa, dan menunjukkan sifat elastis atau kenyal. Jaringan dewasa yang kelima yaitu jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus adalah untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air, mengingat sel-sel gabus yang bersifat kedap air. Pada dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Pembentukan jaringan gabus ke arah dalam berupa sel-sel hidup yang disebut veloderm, ke arah luar berupa sel-sel mati yang disebut phloem. Jaringan sel hewan. Jaringan sel hewan dibagi 4, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Pertama jaringan sel hewan pada jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas dengan rapat. Jaringan tersebut melindungi bagian luar tubuh dan melapisi organ dan rongga dalam tubuh. Fungsinya adalah sebagai suatu rintangan yang melindungi sel dari kerusakan mekanis, serangan mikroorganisme yang menyusup masuk dan kehilangan cairan. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel pipi berlapis tunggal dan banyak, epitel kubus berlapis tunggal dan banyak, epitel silindris berlapis tunggal dan banyak, epitel silindrus berlapis banyak semu, dan terakhir epitel transisional. Jaringan sel hewan yang berikutnya, jaringan ikat yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah kumpulan sel-sel yang jarang yang tersebar dalam suatu fungsi matriks ekstraseluler. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikuti jaringan dan alat tubuh. Macam-macam dari jaringan ikat yaitu jaringan ikat umum terdiri atas jaringan-jaringan berikut: jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat khusus terdiri atas jaringan-jaringan berikut: darah, kartilago, dan tulang.
Jaringan otot. Jaringan sel hewan pada jaringan otot. Jaringan otot secara embriologi, jaringan otot berasal dari lapisan mesoderm. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang memanjang atau berbentuk serabut yang terdapat berkontraksi karena adanya molekul myofibril. Otot adalah jaringan terbanyak pada sebagian besar hewan dan kontraksi otot juga banyak dilakukan pada kerja seluler oleh hewan yang aktif. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 yaitu jaringan otot rangka, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Jaringan sel hewan pada jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Bagian-bagian jaringan saraf yaitu badan sel saraf yang mengandung inti sel dan neuroplasma. Kedua neurit atau akson atau cabang panjang berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Ketiga dendrit atau cabang pendek berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf. Fungsi dari jaringan saraf yaitu pertama merespon perubahan lingkungan, iritabilitas. Yang kedua membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya atau disebut konduktivitas. Yang ketiga bereaksi aktif terhadap rangsangan yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar. Itulah tadi persentase mengenai jaringan pada sel tumbuhan dan sel hewan. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.